Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang keenam. Untuk meningkatkan keromantisan atau keharmonisan hubungan rumah tangga suami istri, perbanyak melakukan hal-hal yang romantis. Ini yang kurang kita pelajari, terutama orang-orang yang ngaji. Saya ketemu dengan teman saya baru nikah, akhirnya cerai sama istri. Kenapa? Ustaz, dia tidak bisa romantis sama saya, Ustaz. Saya pulang dari kantor, dia cuma diam-diam aja. Padahal saya inginkan disambut, kemudian mungkin dicium kening saya. Dia tidak bisa melakukan demikian, Ustaz. Kenapa? Wanita ini mungkin ngaji terus, nggak pernah belajar romantis. Dia nggak tahu cara romantis, padahal perlu belajar. Kalau di Arab Saudi ada daurah, saya bilang di Arab Saudi itu sebelum laki-laki dan perempuan menikah dibuat daurah tentang rumah tangga. Diajari supaya mereka bisa hidup dengan apa? Dengan romantis dan bisa indah kehidupan mereka. Karena perlu belajar, apalagi malu-malu. Suami malu-malu, perempuan malu-malu, ya akhirnya apa? Nggak ada romantis sama sekali. Padahal kita dianjurkan untuk berbuat hal-hal yang romantis agar istri semakin cinta, suami pun semakin cinta. Dan ingat, meningkatkan keharmonisan rumah tangga dituntut dalam syariat. Ya sederhana saja. Seperti istri kita mungkin tidur, tahu-tahu selimutnya kebuka. Ya antum ambillah selimutnya, tutup. Kan indah itu. Meskipun dia bangun, dia pura-pura tidur, biarin aja. Dia ingat subhanallah suami saya. Antum cium keningnya. Antum elus-elus apa? Rambutnya, jangan elus-elus jerawatnya, jangan. Rambutnya antum elus-elus. Ya, Masya Allah suami saya apa? Perhatian. Itu indah itu, dapat pahala. Antum kira elus-elus ini dapat pahala? Dapat pahala. Antum mau keluar rumah cium tuh istri. Rasulullah SAW dalam Sunan Abi Dawud sebelum keluar ke masjid beliau mencium apa? Istrinya. Apa antum pernah melakukannya? Saya tanya sama antum. Wahai antum-antum ini yang berjenggot-jenggot ini, antum melakukan demikian atau tidak? Katanya sunnah Nabi SAW. Romantis. Rasulullah SAW sebelum keluar rumah cium apa? Istrinya. Ustaz, saya dulu lakukan satu waktu masih pengantin baru. Sekarang udah nggak pernah. Sudah nggak pernah. Waktu pengantin baru aja. Sekarang sudah nggak pernah. Ya akhi, apakah itu? Ya, ini menyelisih sunnah Nabi SAW. Ya. Kita kalau lihat bagaimana romantisnya Nabi, sering saya sampaikan dalam banyak pengajian bagaimana romantisnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mandi bareng sama istrinya. Aisyah mengatakan, kuntu aktasilu ana wan Nabi SAW min ina'in wahidin kilana junubun fayubadiruni hatta aqula lahu da'li. Aku mandi bersama Nabi SAW. Kami berdua dalam kondisi junub dari satu tempat air. Fayubadiruni, maka Rasulullah SAW melombaiku mengambil air. Jadi Rasulullah SAW waktu mandi junub bersama Aisyah, dia mencandai Aisyah. Dia ambil air cepat, melombai Aisyah sampai Aisyah mengatakan, "Ya suamiku, tinggal sisakan air buatku, sisakan buat air buatku." Jadi mandi bareng dan bercanda dalam mandi tersebut. Antum jangan mandi bareng sama istri kemudian diam-diam mandi sendiri-sendiri. Itu tidak romantis kalau begitu. Jadi mandi bareng sama istri, udah anak-anak suruh main di luar, ente mandi sama istri. Bercanda sebagaimana benar Nabi SAW bercanda dengan apa? Istrinya. Sunnah Nabi SAW yang ditinggalkan oleh banyak orang-orang yang berjenggot. Sunnah Nabi SAW. Ya, kita akan gimana? Ada orang-orang tidak ngaji tapi menjalankan sunnah Nabi. Kita harusnya lebih utama menjalankan apa? Sunnah Nabi SAW. Kita aja istri kita mandi bareng. Nggak usah malu-malu. Mas, kamu sudah tua, mas macam-macam aja. Sunnah Nabi. Nabi umur 60 lebih mandi bareng sama istrinya. Jangan malu. Laksanakan ya. Laksanakan. Ya akhi, bagaimana nanti mandi bareng kemudian mandi bareng siram-siraman, maka seluruh dengki, seluruh kejengkelan akan gugur bersama gugurnya air-air tersebut. Indah atau tidak? Ya, antum enggak lakukan, antum enggak tahu. Oleh karenanya lakukan sunnah tersebut ya, jangan ragu-ragu. Masih tadi pada poin yang ke-6 yaitu memperbanyak memperbanyak sikap-sikap romantis yang bisa menumbuhkan dan memupuk rasa cinta kasih antara suami dan istri. Inilah sunnah Nabi SAW dan Rasulullah SAW perhatian tentang masalah ini. Dan ini diriwayatkan oleh istri-istri Nabi bagaimana romantisnya Nabi SAW dengan istri-istrinya. Bahkan Rasulullah SAW disebutkan bagaimana beliau ya meletakkan kepala beliau di paha istri beliau sambil baca Al-Quran. Padahal istri beliau dalam kondisi lagi datang bulan. Namun hal ini tidak menjadikan Nabi SAW jauh dari istrinya. Beliau tetap meletakkan bersandar di paha istri beliau kemudian membaca Al-Quran. Di antara perkara yang sangat menakjubkan itu tentang kisah Sofiyah radhiyallahu taala anha. Sofiyah adalah seorang wanita Yahudiyah yang keluarganya diperangi oleh Nabi SAW dan para sahabatnya sehingga dalam satu hari ayahnya meninggal dunia, dibunuh oleh para sahabat atas perintah Nabi SAW.
Suaminya juga dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga saudaranya juga dibunuh atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hari yang sama kerabatnya meninggal semua. Ayah, suaminya, kerabatnya ya, meninggal atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Safiyah dinikahi, Safiyah bintu Huyai bin Akhtub dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai seorang manusia wajar jika seandainya Safiyah kemudian dendam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajar. Kenapa orang ini yang telah membunuh ayah saya, membunuh suami saya, membunuh saudara kandung saya ya. Akan tapi semua hal tersebut tidak ada di dada Safiyah. Kenapa? Karena hati Safiyah telah ditawan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sikap romantis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia terhadap Safiyah. Oleh karena di awal pernikahan, perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal pernikahan, Safiyah tatkala hendak naik di atas onta, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan lututnya agar pahanya diinjak oleh Safiyah radhiyallahu taala anha, agar Safiyah bisa naik di atas onta, dan ini dilihat oleh banyak sahabat. Ini luar biasa ya. Rasulullah SAW tawadhu terhadap istrinya sehingga diinjak, dia tegakkan kaki lututnya agar pahanya diinjak oleh Safiyah supaya bisa naik di atas onta. Saya tanya sama antum, antum ada yang pernah demikian? Tegakkan lutut, istriku tolong, tidak apa-apa gitu. Silakan. Ustaz, istri saya gemuk, Ustaz, gimana saya? Ya, jadi maksud saya mungkin tidak seperti itu ya, mungkin tidak seperti, tapi mirip-mirip lah seperti itu ya. Kalau istri antum misalnya mengambil panci di atas lemari, antum tegakkan lutut antum. Ini ganti kursi demi kamu istriku, injak. Enggak apa-apa, subhanallah. Istri enggak akan lupa, subhanallah. Saya pernah injak-injak suami saya. Ngambil apa? Mungkin tidak seperti itu, tapi yang mirip seperti itu. Contohnya kalau antum naik mobil. Nah, antum mau pergi sama istri misalnya. Jangan supir yang bukakan pintu buat istri antum. Antum yang bukain pintu buat apa? Istri antum bukain pintu. Sayangku silakan. Permaisuriku silakan. Indah kan seperti itu. Setelah dia masuk kemudian tutup, baru antum naik. Ini istri merasa apa? Disayangi. Senang istri seperti itu. Tawadhulah antum sama apa? Istri. Jangan antum itu, Bu, buka itu pintu, buka. Lewat belakang itu gas tolong angkat, masukkan ke bagasi. Kasihan istri ya, akhirnya pembantu ente apa gimana? Ya harusnya ente tunjukkan bahwasanya Anda sayang sama istri. Seperti inilah yang membuat Safiyah lupa terhadap semua itu, lupa tentang dendam suaminya, dendam terhadap ayahnya, dendam. Kenapa? Karena Nabi telah menawan hatinya. Tatkala Rasulullah SAW sedang dalam Sahih Al-Bukhari, dan tatkala Rasulullah SAW sedang iktikaf di Masjid Nabawi. Kita tahu iktikaf itu apa? Iktikaf adalah apa namanya? Qatul alaik anil makhluk wal ittisalu bil khaliq. Namanya iktikaf, hakikat iktikaf adalah memutuskan segala hubungan dengan makhluk, lalu menyambung hubungan dengan Al-Khaliq, dengan pencipta. Itu iktikaf. Kita iktikaf bukan buat ngobrol, bukan tapi ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam buat semacam kemah-kemahan agar dia bisa beribadah konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala di malam hari datang Safiyah mengunjungi Nabi di Masjid Nabawi. Rasulullah SAW tidak, pulang saya lagi iktikaf kok ganggu-ganggu, enggak. Istrinya datang, Rasulullah SAW ngobrol sama istrinya, ngobrol, bicara suami istri. Ngobrol berapa lama sampai Rasulullah SAW istilahnya kalau kita katakan mutuskan ibadah dia demi untuk ngobrol apa dengan istrinya, karena Rasulullah SAW ingin menawan hatinya. Mengobrollah Nabi SAW dengan istrinya. Waktu istrinya mau pulang, Rasulullah SAW keluar dari masjid ngantarin istrinya. Yang ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya orang iktikaf boleh keluar dari masjid kalau darurat. Waktu itu malam hari. Sementara siapa yang ngantar Safiyah pulang ke rumahnya kalau bukan suaminya? Maka Rasulullah SAW keluar dari masjid dan kembali lagi. Makanya seorang kalau iktikaf boleh dia keluar, misalnya dia panitia iktikaf tidak menyediakan makanan, apakah dia boleh keluar? Boleh. Keluar dalam rangka mencari makanan ya yang terdekat. Jangan dia bilang, ada nasi padang sana jauh 2 kilo. Kita ke sana. Ini batal iktikafnya kalau begitu. Tapi kalau ada di situ dekat-dekat ya kita makan seadanya supaya kita bisa kembali lagi ke masjid. Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW ya meskipun sedang iktikaf ngobrol sama Safiyah, bahkan ngantar Safiyah pulang ke rumahnya ya. Dan inilah yang menawan hati siapa? Safiyah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya istri senang kalau kita romantis. Lihat Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Aisyah, apa kau tidak ingin melihat orang-orang Habasyah bermain-main di masjid?" Kata Aisyah, "Iya, saya ingin lihat." Maka Aisyah pun nonton orang-orang Habasyah ya. Yal'abuna bihirabih, mereka bermain-main perang-perangan di Masjid Nabawi. Waktu itu Aisyah ngelihatnya dari dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam di jendela. Kemudian Aisyah meletakkan
dagunya di pundak Nabi SAW dan menempelkan pipinya dengan pipi Nabi SAW, ditempelkan. Pipi Aisyah bertempelan dengan pipi Nabi SAW dan dagunya di atas pundak Nabi SAW. Aisyah, Rasulullah SAW mengatakan, hasbuki, cukup wahai Aisyah. Sudah lama kau nonton? Kata Aisyah, belum. Rasulullah SAW tidak lama berikutnya membiarkan Aisyah nonton. Rasulullah SAW mengulangi lagi, hasbuki, sudah cukup wahai Aisyah. Kata Aisyah, belum. Sampai ketiga kali, hasbuki, baru cukup. Kata Aisyah, saya bukan minat nonton orang-orang tersebut main-main di Masjid Nabawi, tapi agar mereka tahu bagaimana kedudukan saya di sisi Nabi. Jadi Aisyah sedang pamer kalau dia sedang nempel sama siapa? Rasulullah SAW. Dan itu wajar sifat perempuan. Ya, ente kalau keluar jalan gandeng itu istri ente. Ada orang laki-laki ikhwan jenggotan, perempuan cadaran di belakang, kenapa istrinya ditinggal? Betul, dia jalan sendiri, istrinya ditinggal istrinya. Mas, saya istrimu. Istrinya ditinggal, gimana? Gandeng istri itu jalan, dia bahagia senang apalagi depan teman-temannya. Dan wanita itu suka begitu, suka ingin menunjukkan kepada teman-temannya bahwasanya suaminya sayang sama dia. Kalau suaminya belikan emas sudah dia pamer sana sini, udah wah suami saya belikan emas nih, baru dibelikan emas. Padahal beli sendiri. Kadang-kadang gitu. Padahal nyolong uang suami, tapi dia ingin menyampaikan bahwasanya suaminya sangat cinta kepada dia. Maka kita harus pengertian dalam hal ini, kita berusaha romantis kepada istri kita dan ini butuh belajar. Dan ini butuh belajar apa? Romantis. Istri-istri juga butuh belajar, suami juga butuh belajar. Dan saya dikeluhkan seperti ini. Saya bilang, ada ikhwan kenal saya bilang, Ustaz, gimana saya nikah istri saya tidak romantis. Ya, jadi hambar di rumah itu apa? Hambar. Jadi hambar.